Halo Bapak Ibu kawan-kawan, di video ini saya akan tunjukkan cara untuk menambah label. Selain itu saya akan sharingkan juga cara membuat kategori dan penjelasan mengenai CRM. Nah, label ini adalah kita untuk memberikan tag tambahan, untuk memberikan informasi lebih spesifik tentang customer. Ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan proses follow up, menawarkan promo, produk baru, dan sebagainya. Nah, karena sudah diberi label. Jadi customer itu kita kasih label-label tertentu agar memudahkan kita ya. Oke, bagaimana caranya untuk membuat label? Ya, jadi Bapak Ibu masuk ke menu master data di sini ya. Nah, lalu klik label. Nah, kita akan membuat label nih. Ya, contoh misalnya prospek, kita punya prospek dia tertarik beli produk kebun produktif namanya Hyungland misalnya ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Dan dia tertariknya misalnya beli karena lagi ada promo nih bulan Agustus. Nah, maka kita tinggal buat saja label-label ini. Bapak Ibu bebas berkreasi mau dikasih label apa saja. Cara membuat labelnya adalah Anda klik di tombol buat label baru di sini. Nah, lalu masukkan namanya di sini. Tadi saya udah buat ya yang Hyungland. Contoh saya buat lagi nih ada namanya Katukland. Misalnya saya punya produk ya. Nah, di kolom berikutnya Anda ketik Katuk, kasih koma ya. Ini untuk sebagai keyword pendeteksi untuk AI chatbotnya. Jadi pisahkan dengan tanda seperti ini. Lalu tambah data. Klik di sini ya. Nah, terus misalnya Anda mau buat lagi label-label yang lain. Misalnya ini hot prospect, promo, kemudian Anda mau buat label yang lainnya misalnya cuma apa nih, misalnya baru nanya-nanya gitu misalnya. Nah, labelnya bebas Bapak Ibu ya. Yang penting Anda ingat gitu, pengingat, ini pengingat. Nah, seperti itu ya, bebas ya. Lalu klik tambah data. Oke, itu cara untuk membuat label. Nah, kemudian kita juga perlu sekali untuk membuat kategori ya. Yang mana kategori ini Bapak Ibu bisa memasukkan customer itu berdasarkan status atau tahapan mereka dalam proses penjualan. Bapak Ibu klik di sini ya di menu kategori ini ya. Jika diklik nanti muncul seperti ini. Kita bikin nih tambah kategori baru di sini. Nanti akan bisa nambahin data-data pelanggan. Kategorinya apa saja? Anda mau bikin prospek dari grup WA arisan cempaka misalnya begitu ya. Anda tinggal klik saja tambah data. Ya, nanti kan dari hasil scraping kontak juga Anda perlu bikin kategori seperti ini ya. Nah, Anda silahkan bikin kategori sebanyak-banyaknya. Sekali lagi ini tujuannya untuk memudahkan Bapak Ibu untuk membuat broadcast ya, ada produk baru misalnya dan juga memfollow up customer. Nah, itu tujuannya ya. Tujuan kita membuat kategori. Oke, sekarang saya akan jelaskan mengenai CRM. Untuk masuk ke CRM, Anda klik di sini ya. Nah, CRM itu adalah Customer Relationship Management. Jadi fitur ini untuk mengelola semua pesan masuk di nomor WA CS Bapak Ibu yang terkoneksi dengan Dream AI dalam satu tempat. Jadi Bapak Ibu bisa kirim pesan langsung di sini. Ya, seperti di web WhatsApp. Nah, kelebihannya adalah satu dashboard ini bisa untuk banyak CS. Jadi CS itu saling kerjasama untuk ngehandle pelanggan. Oke, jadi fitur ini nanti akan sangat ngebantu tim sales atau customer service untuk mendokumentasikan alur komunikasi dengan pelanggan. Jadi akan membuat kerja itu jadi lebih tertata dan memudahkan kolaborasi antar tim. Nah, ini contohnya nih ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, ini misalnya ada customer namanya Taufik Kaya nih. Nah, saya bisa langsung kirim pesan di sini. Halo, Pak Taufik. Bagaimana dengan penawaran promo tempo hari? Beli 3 gratis satunya bentar lagi mau habis. Nah, Anda bisa kirim di sini. Nah, selain itu Anda juga bisa kirim file di sini ya.
Di sini Anda bisa klik, ini keperluannya untuk bisa ngirim file. Kalau Anda mau kirim PPT, Word, PDF. Kalau Anda ingin mengirimkan gambar atau video, Anda bisa klik. Nah, jika Anda ingin kembalikan ke AI chatbot, Anda bisa klik tombol di sini. Di sini ada fitur detail informasi mengenai Bapak Taufik ini. Nah, Anda klik di sini tadi, lalu Anda bisa pilih label. Anda kasih label Pak Taufik ini. Nah, misalnya pelanggan bernama Pak Taufik ini tertarik produk Hyongland. Anda klik label Hyongland. Kemudian selain itu, Pak Taufik ini hot prospect nih, dia tertarik mau beli. Agak ada promo kan, promo Agustus. Anda karena dia hot prospect, Anda klik dia. Nah, selanjutnya, karena dia tertarik promo Agustus, Anda klik promo Agustus. Nah, Anda bisa tambahkan label apapun yang sudah Anda buat. Oke. Kemudian selain itu, dia dihandle oleh siapa nih, Pak? Untuk produk Anda yang Hyungla ini CS mana yang ngehandle? Anda misalnya yang handle adalah namanya Rehan, misalnya Anda klik dihandle oleh Rehan. Oke. Kemudian Anda tadi sudah buat kategori ya. Ada tadi sudah di follow up, baru-baru nanya, sudah bayar dan sebagainya. Misalnya memang sudah di follow up nih, Anda klik sudah di follow up. Oke, misalnya kemudian dia berkolaborasi dengan siapa nih, si yang handle kan Rehan ya, dia kolaborasi dengan Riza misalnya. Anda klik si Riza ini Bapak Ibu. Oke, maka muncul nanti di sini ya. Anda mau kasih tambahan data atau fix siap transaksi di akhir bulan Agustus. Nah, Anda klik di sini ya. Nah, karena mau berakhir Agustusnya Anda follow up lagi seperti itu. Dan ada banyak keterangan tambahan, Anda bisa tambahkan informasi lainnya juga di sini. Nah, Anda juga bisa ngeblokir pengguna ini jika si pengguna yang ngechat ini orangnya nggak benar gitu misalnya ya. Nah, jika sudah, Anda tinggal klik saja di sini, teks ini, maka dia udah otomatis tersimpan. Nah, satu saat Anda misalnya mau menghubungi orang-orang yang sudah ada label tadi, Anda tinggal masuk ke filter di sini. Ini menu filter, Anda bisa ngefilter data customer Anda ini. Anda klik di sini, lalu muncul nih. Nah, Anda mau menampilkan chat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Anda tinggal pilih saja tanggalnya. Bisa di sini ya, Anda tentukan. Oke, kemudian statusnya Anda mau semua kah yang mau ditampilkan? Misalnya semua, ya, atau yang hanya di blok saja bebas. Kalau saya pilih semua misalnya ya. Kemudian yang diselesaikan oleh siapa chatnya nih? Diselesaikannya misalnya oleh Rehan misalnya ya, CS Anda tinggal pilih. Kemudian sumbernya juga mau dari live chat kah, dari WA atau dari WA centang biru, Anda tinggal pilih. Anda misalnya pilih semua. Lalu agent AI chatbotnya itu dari data training yang apa? Misalnya dari data training Hyungland misalnya ya, Anda pilih yang Hyungland. Nah, kemudian labelnya, Anda mau mencari itu berdasarkan labelnya tadi apa? Labelnya Anda perlu yang orangnya tertarik produk Hyungland, kemudian di hot prospect, dan dia tertarik promo Agustus. Nah, Anda mau memfilter mereka ini, jadi Anda mudah untuk menghubungi mereka. Nah, jika sudah, Anda klik terapkan filter di sini. Nah, maka yang muncul hanya orang-orang yang dengan label yang sudah ditentukan tadi ya. Nah, di sini munculnya Taufik Haya. Seperti itu Bapak Ibu kawan-kawan, penjelasan mengenai fitur CRM. Jadi dengan fitur ini, manajemen kontak jadi lebih efisien. Bapak Ibu tidak perlu scroll panjang untuk mencari satu chat penting. Jadi dashboard CRM ini bukan hanya tempat untuk balas chat ya. Ini bisa jadi pusat kendali bisnis Bapak Ibu kawan-kawan. Jadi semua interaksi dengan pelanggan terekam. Ya, tiap prospek bisa di follow up otomatis dan semua tindakan berasal dari data yang jelas. Jadi nggak perlu pindah-pindah aplikasi. Jadi semua pekerjaan tim sales dan CS bisa dalam satu tempat. Nah, sedangkan Anda sebagai business owner bisa ngecek percakapan dari CS-CS Anda ini. Misal Anda punya banyak CS, Anda nggak perlu buka satu-satu HP mereka. Tinggal koneksikan saja ke Dream AI, ya, maka Anda bisa cek semua chat dari pelanggan Anda secara real time. Oke, seperti itu Bapak Ibu kawan-kawan penjelasan mengenai cara membuat label, cara membuat kategori, dan juga penjelasan CRM. Jika ada yang masih kurang jelas, silahkan nanti hubungi admin Dream AI ataupun para sponsor aktif Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.